Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pagi ini kita kembali lagi dalam pembelajaran PAI kelas 7. Kali ini kita akan membahas bab ke-8. Temanya yakni berkaitan dengan berempati itu mudah, menghormati itu indah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa kepada kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini alur pembelajarannya alur pembelajaran hari ini kita akan lihat, ini dia alur pembelajaran kita. Ya, sebelum kita masuk ke empati, menghormati orang tua dan guru, nah alur pembelajaran kita mesti memahami pengertian akhlak dalam Islam. Kemudian nanti kita masuk ke dalil berkaitan dengan empati dan menghormati. Kemudian penerapan akhlak dan pengaruh akhlak dalam kehidupan kita. Oke. Nah, pengertian akhlak dalam Islam, cara bahasa akhlak itu artinya kebiasaan atau tabiat. Kebiasaan dan tabiat. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu dan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia itu sebenarnya akhlak dalam Islam. Cara bahasa begitu. Nah, cara istilah pengertian dari akhlak itu adalah sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim untuk dimiliki tatkala ia melakukan aktivitasnya. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim itu ada sifat-sifat yang mesti dimiliki dan itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika misalnya kita sholat, nah maka sifat dalam sholat itu adalah khusyuk. Ya, kita harus khusyuk ketika dalam sholat, nggak bercanda, ulah heureuy dan seterusnya. Nah, sifatnya, akhlak. Kemudian ketika kita ada di lingkungan keluarga, kita menghormati orang tua, kita menghormati kakak-kakak kita, ya, teteh atau AA dan seterusnya. Nah, itu adalah akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, nah kita juga diperintahkan untuk saling tolong menolong. Nah, nanti akan kita bahas berkaitan dengan empati. Kita berempati kepada teman-teman kita, ya, ketika mereka dalam kesusahan atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Misalnya hari ini sedang ada bencana di Indonesia, maka kita harus berempati, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang sedang dalam kesusahan, sehingga kemudian kita terdorong untuk melakukan aktivitas membantu mereka. Nah, itu pengertian dari akhlak. Kemudian kita akan masuk pembahasan kita, yakni bisa dilihat, ya, kalau kalian ini bukunya bisa dibuka bab 8. Oke, yang pertama yaitu
Berempati, apa itu empati? Nah, kalian bisa lihat ya, empati itu keadaan mental yang membuat seorang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, misalnya ketika ada bencana musibah, ya kita merasakan mereka dalam kesusahan, sehingga kemudian kita terdorong untuk membantu, ya, mendoakan, membantu apa yang kemudian kita bisa bantu. Kalau kita punya uang, maka kita sumbangkan uang kita untuk membantu atau meringankan beban orang-orang yang terkena bencana. Kalau kita mampu membantu untuk membersihkan dan seterusnya dengan tenaga kita, silahkan, dan seterusnya. Banyak bentuk bantuan yang bisa kita lakukan untuk membantu bencana yang menimpa saudara-saudara kita atau teman-teman kita dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran surat An-Nisa ayat 8. Ini konteksnya ketika dalam pembagian warisan, ya, misalnya ada pembagian harta waris, kemudian hadir di sana itu ada kerabat kita. Kerabat itu berarti bagian dari keluarga, ya, apakah itu saudara dan seterusnya. Kemudian misalnya ada anak-anak yatim, ada orang-orang miskin, ya, maka berikan harta itu sekedarnya. Jadi harta yang kemudian kita miliki itu misalnya dari kita dapat warisan. Nah, konteks ini adalah konteks wajar. Tapi ini memberikan makna yang lain, bahwa kita juga harus peduli kepada kerabat kita. Mungkin kerabat kita dalam kekurangan, kemudian ada anak-anak yatim yang memang membutuhkan, bahkan orang-orang miskin yang juga harus kita bantu, maka kita berikan harta kita sekedarnya. Sekedarnya itu tidak semua harta yang kemudian kita berikan, kan? Tapi kalau sekedarnya itu berarti kalau kita sudah berkecukupan dengan harta yang kita miliki, ada kelebihan harta yang kemudian itu tidak memang kelebihan, misalnya kita udah makan, kita udah kenyang, pasti ada kelebihan harta. Misalnya kalau diibaratkan misalnya makan itu, kalau makan kita satu piring cukup untuk mengenyangkan perut kita, kalau ada kelebihan misalnya kita punya 2 piring, maka piring yang kedua itu kita sedekahkan, kita berikan kepada orang yang membutuhkan, begitu. Nah, dalam konteks harta itu, kalau kita punya harta kemudian kita tercukupi dengan harta itu, kalau ada lebihnya atau kelebihan harta kita itu, maka kita infakkan, begitu, sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ingat, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jangan coba-coba untuk kemudian ketika kita memberi, kita pansos. Nah, banyak yang viral-viral pansos, ngasih sesuatu, sumbangan, bansos, kemudian pengen foto-foto. Nah, itu jangan-jangan nanti melukai hati orang-orang yang kita kasih, ya. Bukannya jadi kebaikan, malah jadi keburukan, ya. Nah, itu kita hindari. Maka ucapkan perkataan yang baik, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini membantu dan seterusnya. Cukup gitu, nggak usah foto-foto pansos, ya. Nah, begitu. Nah, itu berkaitan dengan empati. Maka empati kita itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kemudian kita membantu mereka. Indonesia itu tercatat awal tahun 2021 ini, kalau kalian lihat di sini ada beritanya, ya, itu tercatat ada 154 bencana alam yang terjadi di Indonesia selama Januari 2021. Baru Januari aja. Maka sikap empati kita itu membantu dengan apa yang kemudian kita bisa bantu. Doakan agar kemudian mereka diberikan kesabaran, mudahkan rezekinya dan seterusnya. Kalau bisa punya harta, maka infakkan, sumbangkan, gitu,
ya, dan seterusnya. Bentuk-bentuk bantuan kita bisa kita bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini dalilnya tadi berkaitan dengan Al-Quran, kemudian ada juga dalam hadis Nabi SAW dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu satu dengan yang lainnya bagai satu bangunan dan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Jadi kita ini satu kesatuan. Satu kesatuan seperti bangunan, maka saling mengokohkan, tidak boleh terpecah belah. Nanti kita akan bahas tentang ukhuwah, begitu, persatuan. Maka, nah, kalau kita satu kesatuan seperti satu bangunan, maka kalau ada satu bagian yang bolong, maka kita tambah. Ada satu bagian yang retak, maka kita rekatkan. Nah, kan gitu. Begitu. Maka itu sifat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa bersaudara, berukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin, saling merekatkan, saling bersatu, ya tidak boleh terpecah belah. Nah itu empati. Nah selanjutnya yang kedua sifat yang diajarkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menghormati. Menghormati kepada siapa? Pertama adalah pada kedua orang tua kita, ibu dan ayah kita. Udah paham ya, menghormati itu tidak hormat seperti kita dalam upacara, enggak mesti hormat gerak, enggak. Nah yang dimaksud dengan hormat itu adalah wabil walidaini ihsana. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Berbuat baik, ya. Berbuat baik itu ya banyak macamnya, ya, mengikuti nasihatnya, mendengarkan nasihatnya, berbakti kepada mereka dengan kemudian meringankan beban mereka, ya. Kalau kita konteksnya adalah orang yang kemudian belajar dan dibiayai oleh orang tua, jajannya, kuotanya hari ini, ya. Kemudian yang lain-lainnya ya dibiayai oleh orang tua, maka apa yang mesti kita lakukan? Belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Bagaimana kemudian biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang tua itu tidak sia-sia, tidak sia-sia, sehingga kemudian mereka merasa senang dengan apa yang kita lakukan dengan belajar bersungguh-sungguh. Coba kalau misalnya sudah uangnya keluar banyak, ya mereka capek untuk kemudian mensupport, mendukung kalian untuk kemudian menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, tapi kaliannya malas-malasan. Coba, pasti mereka kecewa. Nah, bentuk menghormati orang tua itu tadi, ya, kita berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka dengan kemudian bersungguh-sungguh dalam konteks ini belajar agar kemudian kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita, ya. Kalau kita tidak bisa membantu dengan kalau kita tidak bisa membahagiakan kedua orang tua kita dengan harta, karena kita nggak punya harta, maka bahagiakan mereka dengan prestasi kita, bahagiakan mereka dengan keberhasilan, bahagiakan mereka dengan akhlak kita yang baik kepada kedua orang tua kita, ya. Nah, berkaitan dengan akhlaknya, maka hormat kepada orang tua itu ucapan kita itu sopan, ya, tidak cetus. Nah, bahkan kemudian ada ayat yang kemudian melarang kita berkata sekalipun ketika kemudian kita diperintah oleh orang tua, kayak tuh mah. Nah, sampai dalam ayat Al-Quran itu dilarang. Nah, sehingga kemudian kita harus melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh orang tua, kecuali kalau perintah itu adalah perintah yang maksiat atau berupa sesuatu yang buruk, itu nggak boleh. Nah, selama perintah itu adalah perintah yang baik, maka kita laksanakan apapun itu, ya, mencuci misalnya, membantu, kemudian bersih-bersih dan seterusnya, ya, gitu. Nah, wabil walidaini ihsanan, ya, kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah bentuk menghormati kedua orang tua kita, ibu dan ayah kita, ya, mendoakan mereka dan seterusnya. Bahkan di sini ada doanya yang tadi kita baca bersama-sama, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa kepada agar kemudian kedua orang tua kita dirahmati sebagaimana kemudian mereka juga menyayangi kita
ketika kita waktu kecil. Ya. Banyak keberkahan yang kemudian bisa kita dapatkan ketika kita berbakti menghormati kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, menghormati selain kepada kedua orang tua, maka kita harus menghormati kepada guru-guru kita. Ya. Kenapa? Karena guru-guru kita itu adalah orang tua kedua kita, ya, di luar rumah. Nah, di sekolah, di majelis taklim, di pengajian, siapapun itu, guru-guru kita itu mesti kita hormati. Ya. Allah Subhanahu wa taala meningkatkan, ya, derajat orang-orang yang kemudian berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya. Keberkahan dalam mencari ilmu, kita paham, kita mengerti, ya, kita bisa ketika kita kemudian menghormati guru kita. Ya. Ada satu kisah murid yang sangat cerdas tapi tidak menghormati gurunya. Satu ketika kemudian ilmunya hilang. Seakan-akan dia lupa apa yang pernah dia pelajari. Kenapa? Karena satu dosa yang pernah dilakukan adalah dia tidak menghormati gurunya. Ya. Maka kalau kita ingin kemudian mudah dalam belajar, mudah dalam memahami pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita, maka hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah menghormati mereka. Tidak boleh mencemooh, tidak boleh ngalelewe bahasa dan seterusnya. Ya, mesti kita menghormati mereka agar keberkahan ilmu bisa kita dapatkan. Berkah ilmu itu apa? Ilmunya bisa bermanfaat. Sehingga kemudian tidak sekedar kemudian nempel di sini, tapi juga bisa diaplikasikan, bisa diterapkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ternyata bermanfaat. Oh, saya belajar matematika itu begini. Ternyata ada cara untuk menerapkannya, mengamalkannya sehingga kemudian bermanfaat. Oh, saya belajar PAI dengan Bu Yayah, dengan Ustadz Fahmi, dengan Ustadz Burhan atau dengan Bu Ustazah Maya misalnya. Sehingga kemudian ketika diajarkan ternyata ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, itu namanya ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Karena bermanfaat itu bermanfaat bagi diri kita, nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita bermanfaat karena kita memiliki ilmu. Coba kalau misalnya ada satu kejadian, misal, ya, ada yang meninggal. Ternyata dalam satu kampung itu tidak ada yang ngerti atau tidak ada yang paham bagaimana cara mengurusi jenazah. Apa yang terjadi? Ya, semuanya dosa. Ya, karena itu adalah fardu kifayah ketika mengurusi jenazah. Nah, kalau ada orang yang sudah belajar tentang fikih, oh ternyata mengurusi jenazah itu begini, memandikan dulu, kemudian mengkafani, kemudian menguburkan. Nah, orang-orang yang paham tentang ilmu fikih mengurusi jenazah itu, dia menyelamatkan satu kampung itu terhindar dari dosa. Nah, itu luar biasa. Ya, bermanfaat ilmunya bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, dari masyarakat sekitar juga bermanfaat. Nah, untuk itu maka kita harus menghormati guru-guru kita juga. Ya. Nah, itu materi yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, hari ini tugasnya adalah seperti yang sebelumnya ada soal yang mesti kalian kerjakan. Caranya adalah nanti akan di-share ya link ulangannya. Nah, link ulangannya ini nanti akan di-share ulangan harian PAI ke-1. Nanti kalian tinggal klik, misalnya diklik di sini akan muncul Nah, kalau muncul di layar handphone atau kalian menggunakan laptop, klik nama lengkap ya, tidak boleh dengan nama samaran apalagi nama palsu. Nah, nama lengkap misalnya Fahmi. Nah, kelasnya silakan kalian pilih ini kelasnya, misalnya kelas 7K, kelas 7A, B, dan seterusnya. Misalnya kelas 7K. Kemudian berikutnya, kalian bisa melanjutkan ke berikutnya kalau sudah melengkapi yang tadi. Nah, tinggal pilih jawaban yang tepat menurut kalian. Kalau sudah selesai, jangan lupa di sini di akhirnya ada kirim. Nah, nanti nilainya secara otomatis akan keluar. Oke, untuk itu terima kasih atas perhatiannya.
pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.